dengan 0801 13 82 53 91. Di sini saya ingin mengerjakan soal outro nomor 1. Ini saya akan menjelaskan koordinatnya, yaitu di sini kalau input ini pasti akan selalu digunakan ketika kita memulai sebuah program. Terus di sini ada inline, ya, bagian sini inline. Inline ini dia berfungsi untuk sebuah kode yang di dalamnya ada kurung pengawal, dan ini bakalan terisi dari atas sampai bawah. Terus kita masuk ke deklarasi variabelnya dulu. Ini kan ada int x, y, z, int t, q, r. Nah, di sini x, y, z itu untuk menampung input dari user segitiga. Nah, sedangkan PQR ini dipakai buat nyusun ulang isi. Kenapa harus disusun ulang? Karena kita butuh R ini sisi paling panjang, sedangkan Q, P, dan Q-nya itu adalah sisi lainnya. Karena di rumus Pythagoras, sisi terpanjang itu harus jadi pembanding utama. Terus kita lanjut ke sini, kita ke Cout dan Cin. Nah, di sini untuk sebuah program nampilin teksnya ke layar saat kita running nanti. Terus kita masukin angka-angkanya. Misal kita masukin angkanya 3, 4, 5, maka dia bakalan keluar X-nya 3, Y-nya 4, Z-nya 5. Dia berfungsi untuk menampilkan layar saat kita masukkan angkanya nanti. Terus selanjutnya, ini kita masuk ke bagian if. Nah, untuk ini adalah kita untuk menentukan sisi paling panjangnya. Di bagian ini, nah ini. Nah, kalau Z lebih besar atau sama X dan Y, berarti Z adalah sisi paling panjang. Tuh. Terus selanjutnya kita masuk ke yang ini. Else if ini. Kemudian kita lanjut. Nah, tadi kan kita di if ya. Harusnya kita menjelaskan yang di sini dulu, yang ini. Lalu sama dengan Z, if sama dengan Q, Q sama dengan Y. Nah, untuk R ini, nah R ini diisi dengan nilai Z karena dia adalah sebagai sisi terpanjang. Terus P dan Q diisi dengan dua sisi lainnya. Jika di sini programnya sudah mulai, maka dia akan menyusun ulang posisi angka. Terus barisan ini ada else ini kita masuk ini. Nah, di sini kalau kondisi pertama tidak terpenuhi, program cek lagi apakah X yang paling besar, karena kita tidak tahu urutan input yang akan kita masukkan, makanya dia begini. Terus selanjutnya ke sini, ini R sama dengan X, P, dan Q diisi dengan nilai lainnya. Jadi tetap konsisten dari R adalah sisi terpanjang. Terus ada ini di baris yang ini. Nah, kalau kedua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, berarti otomatis Y yang paling besar.
Masuk yang ke di bawahnya. Nah, R diisi Y, P dan Q diisi sisi lainnya sama yang seperti ini. Saja. Terus selanjutnya kita masuk ke integer kiri ini. Nah, baris ini. Nah, di sini program nilai sisi kiri dari rumus Pitagoras yaitu P sama dengan P kuadrat 2 plus Q kuadrat 2 ini dilakukan dengan mengalihkan P dengan dirinya sendiri dan Q dengan dirinya sendiri lalu dijumlahkan. Terus ini ada integer kanan. Nah, di sini program di sini baris ini untuk adalah sebuah ketika program akan menghitung sisi kanan dari rumus yaitu R kuadrat kuadrat ini adalah kuadrat dari sisi terpanjang. Terus selanjutnya ada if kiri dan kanan ini di sini bagian baris ini. Nah, di sini dilakukan pengecekan utama kalau kalau hasil perhitungan kiri dan kanan sama berarti memenuhi rumus Pitagoras. Nah, terus kita masuk ke Cout ini, baris ini. Jika kondisi benar, program akan menampilkan bahwa segitiga tersebut adalah segi Pitagoras. Nah, sebaliknya, jika programnya em, menyimpulkan bahwa salah, berarti ini hasilnya bukan segitiga Pitagoras. Nah, ini untuk mengakhiri program. Kita langsung saja. Hmm, Nah, kita masukin angkanya misalnya 3, 4, 5. Nah, jadi hasilnya itu termasuk segitiga Pitagoras. Tuh. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari soal nomor program nomor 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.